Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri yang masih terus semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS 2021-2022. Seperti yang kalian tahu, ada banyak materi yang sudah disiapkan untuk kalian dengarkan, kemudian kalian pahami dan kalian pelajari untuk kemudian dibuat dalam sebuah resume. Yang pasti materi-materi yang sudah kita siapkan tentunya bisa menjadi bekal untuk kalian semua mengawali menjadi siswa di SMA Negeri 3 Kediri, dan harapannya nanti juga ketika kalian sudah belajar selama 3 tahun di SMA Negeri 3 Kediri. Nah, materi kita kali ini seputar radikalisme. Mungkin kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, tapi kita akan membahasnya secara tuntas karena bersama kita sudah hadir Ibda Nur Yasin dari Bimas Polsek Pesantren. Sudah hadir bersama kita di SMA Negeri 3 Kediri. Assalamualaikum Pak Nur Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya meskipun hari Sabtu untuk datang di MPLS nih Pak. Siap, selalu Polri tidak ada tanggal merah. Oh, tidak ada tanggal libur ya? Tidak ada tanggal libur, selalu siap membantu untuk masyarakat maupun dari tingkat pelajar. Baik, monggo silahkan langsung Pak bisa disampaikan ke anak-anak siswa SMA Negeri 3 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore kepada anak-anakku sekalian SMA 3 Kediri. Dalam hal ini kami akan menyampaikan yaitu masalah radikal. Radikalisme yang saat ini sedang marak, baik itu di media sosial maupun di lingkungan masyarakat anak-anakku sekalian. Radikalisme adalah suatu tindakan, baik itu ucapan maupun perilaku yang menginginkan untuk adanya suatu perubahan. Yang lebih ironis lagi adalah perubahan akan merubah suatu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun dasar negara kita adalah Pancasila. Yang saat ini sedang marak yaitu dilabel ataupun dibungkus dengan suatu agama yang mengatasnamakan agama yang mempunyai tujuan adalah untuk melakukan suatu perubahan yang lebih mendasar lagi, yaitu perubahan untuk merubah Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Dalam hal ini radikalisme tidak perlu adanya suatu pengakuan, tapi radikalisme dilihat dari perilaku maupun tutur kata yang tidak mengakui kebenarannya maupun keberadaannya agama orang lain ataupun keberadaannya masyarakat yang lain, sehingga merasa dirinya ini sudah benar sekali ataupun betul sekali dan orang-orang lain ini harus mengikuti. Nah, di dalam negara Republik Indonesia ini tidak bisa. Semua agama diperbolehkan dipelajari dan didalami. Namun demikian tidak boleh selalu merendahkan martabatnya ataupun merendahkan pribadinya agama yang lain, pemeluk agama yang lain. Umpamanya kita beragama Islam, tidak boleh merendahkan agamanya agama Nasrani, agama Hindu dan Buddha dan sebagainya. Demikian juga agama Islam, tidak boleh merendahkan agama Muhammadiyah maupun NU, tidak boleh merendahkan dengan agama yang lain. Begitu juga sebaliknya. Sekarang ini marak yang tidak mengakui keberadaannya agamanya orang lain, yang suka merendahkan. Contohnya adalah yang sering kita dengarkan adalah yang mengkafir-kafirkan. Ini yang sangat menyakitkan hati. Untuk itu anak-anakku sekalian, dengan adanya berita-berita yang di media sosial maupun di lingkungan anak-anakku sekalian, jangan mengikuti di media-media sosial yang tidak betul. Ikuti sajalah kalau memangnya agama Islam, agama yang sudah berada di
di samping kalian agama Muhammadiyah maupun NU silakan monggo. Tapi kalau mungkin yang sekiranya tidak perlu seperti HTI maupun FPI yang sekarang ini sudah betul-betul telah tidak boleh berkembang di Indonesia. Untuk itu anak-anakku sekalian jangan sampai mengikuti ataupun mempelajari ataupun terpengaruh dengan adanya ajaran-ajaran tersebut. Nah, sekarang di dunia, dalam kehidupan sekarang ini, Islam ini rahmatan lil alamin, datang di bumi pertiwi di Republik Indonesia khususnya, dan umumnya di dunia ini, Islam datang di dunia ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kasih sayang dengan santun. Dengan siapa? Seluruh alam, baik itu dengan siapa lagi, dengan sesama manusia, maupun sesama mungkin dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk hewan maupun tumbuhan. Ini kita ini harus berinteraksi dengan damai dan sejuk. Nah, inilah sebagai contoh. Kita kalau mengkafir-kafirkan orang lain, sebagai contoh, listrik ini yang ada di dunia, yang ada sekarang ini. Apakah teknisi masalah kelistrikan ini seumpamanya ini adalah orang Nasrani yang paham tentang listrik, yang mengetahui tentang listrik, tapi kita menikmati hasil karyanya listriknya semacam ini. Bukan ini saja, termasuk media, termasuk HP dan sebagainya ini. Apalagi yang ada Android yang semacam ini. Ini penciptanya siapa? Operatornya siapa? Belum tentu operatornya adalah orang Islam. Nah, inilah bukti bahwa kita tidak boleh merendahkan martabatnya orang lain. Ini. Tapi kalau kita di satu sisi kita merendahkan martabatnya orang lain, sebagai contoh yaitu listrik. Kenapa kita menikmati hasil karyanya orang lain, tapi di satu sisi kita merendahkan martabatnya orang lain? Inilah yang tidak betul. Kalau ini nanti dibiarkan, hancur negara Republik Indonesia. Betul-betul hancur. Seperti HP yang semacam ini. Dia yang produksi yang pertama itu siapa? Terus yang operator di Indosat maupun Telkomsel itu siapa? Belum tentu itu adalah orang-orang yang orang Islam. Bahkan Nasrani, bahkan Buddha, bahkan agama di luar Islam. Ini tapi kita menikmati hasil karyanya ini, hasil karyanya operator-operator ini. Tapi di satu sisi kita merendahkan martabatnya. Ini yang tidak boleh. Kita menikmati hasil karyanya, tapi di satu sisi kita ini merendahkan martabatnya. Inilah kalau dibiarkan, ini tidak boleh berkembang di bumi pertiwi Republik Indonesia. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, saya harapkan kalian sebagai tunas-tunas bangsa jangan sampai terpengaruh dengan adanya kelompok-kelompok radikalisme yang dibungkus dengan agama-agama, baik itu agama Islam maupun agama-agama yang lain. Radikalisme ini tidak perlu adanya suatu pengakuan, tapi dengan perilaku, dengan tutur kata yang tidak mau campur dengan orang lain. Ini bukti maupun tanda-tanda bahwa itu adalah radikalisme. Padahal Islam di bumi Nusantara Indonesia khususnya, umumnya di dunia ini adalah rahmatan lil alamin, itu tadi. Kasih sayang dengan santun Islam di sini. Tapi di satu sisi ada yang melaksanakannya dengan kelompok-kelompok tertentu yang dibungkus dengan agama Islam. Dibungkus dengan agama Islam seakan-akan ini adalah sudah betul. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, khususnya SMA Negeri 3 Kediri, bila beragama, carilah agama-agama yang
sudah jelas-jelas keberadaannya dan sudah jelas-jelas arahnya. Demikian yang saya sampaikan. Itu pengantar. Lebihnya. Terima kasih, itu pengantarnya. Nah, Pak, tadi kan sempat disampaikan bahwa ucapan atau tindakan itu sudah bisa mengarah ke radikalisme. Yang seperti apa, Pak? Anak-anak mungkin perlu tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka nanti, ternyata sudah melakukan sesuatu, dia merasa baik-baik saja, ternyata itu radikal gitu. Sebagai contoh, ya. Jadi contoh-contoh radikal orangnya itu yang suka menyendiri, tidak mau menganggap temannya itu ternyata beda gitu ya. Beda, ataupun agamanya tidak mau campur. Agamanya Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lah ini tidak mau campur, menganggap agamanya itu adalah katakanlah nggak benar. Itu sebagai contoh-contoh, sebagai ucapan dan perilakunya yang bagaimana? Tidak mau kumpul, ya semacam ini. Tidak mau. Karena apa? Karena tidak seirama. Inilah bukti-bukti bahwa bisa mengarah kepada radikalisme. Lain lagi kalau tidak mau kumpul, mungkin ada penyakit menular, itu lain lagi. Itu lain lagi. Terus mungkin tidak mau kumpul karena apa? Karena suka minuman keras, ada yang ngepil. Jadi radikalisme itu tidak yang kaitannya dengan ideologi, Bu. Jelas kaitannya dengan ideologi, tetapi kalau dengan sikap sehari-hari semacam mabuk, saya tidak mau kumpul dengan anak-anak yang mabuk, ada yang minuman keras maupun yang mungkin dengan arahnya yang suatu kenakalan, ini berbeda. Ini berbeda, kenakalan dengan radikalisme ini sudah berbeda. Baik, kalau bahayanya sikap atau tindakan radikalisme bagi diri sendiri atau bagi lingkungannya apa, Pak, itu? Diri sendiri maksudnya? Bahayanya radikalisme. Bahayanya? Iya. Bahayanya ya ini tadi. Bahayanya ke depan adalah kalau anak didik macam ini adalah ya apa ya? Istilahnya akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan suatu perpecahan. Bahkan manusia ini tanpa orang lain kita juga tidak bisa hidup. Di satu sisi seumpama saya butuh pertolongan, itu bukan kelompok saya. Lah ini, padahal saya butuh pertolongan. Di sini dia tidak membantu kita dan sebagainya. Ini dan sebagainya itu, Bu. Masih. Oke, nah untuk siswa baru ini berarti berhati-hati memilih teman dan bersikap itu perlu ya untuk mengantisipasi hal seperti itu. Karena dengan adanya memilih teman ya semacam ini ya perlu. Kalau masalah kenakalan itu berbeda. Kalau ideologi ini yang repot, Bu. Ideologi ini adalah yang repot kaitannya dengan hati. Kalau kenakalan bisa sembuh, Bu. Orang minuman keras bisa sembuh, orang kena obat dan sebagainya bisa sembuh. Tapi kalau radikalisme kaitannya dengan hati. Kalau hati ini sudah tidak mau, ya sudah, ini yang repot. Akan menimbulkan perpecahan baik itu di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sendiri. Padahal lingkungan itu butuh bantuan dari tetangga dan sebagainya. Oke, baik. Pak Nur Yasin, terima kasih waktunya dan informasi materinya untuk hari ini. Mudah-mudahan lain waktu nanti bisa ketemu lagi ya, Pak. Siap, terima kasih. Baik, dan anak-anak itu tadi materi kita terkait dengan radikalisme. Ini menjadi materi baru untuk kalian semua selama mengikuti kegiatan MPLS di SMA Negeri 3 Kediri. Kita ingatkan lagi untuk terus menjaga kesehatan dalam situasi yang seperti sekarang, berusaha untuk terus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan aktivitas, dan berusahalah untuk tetap beraktivitas di rumah. Boleh keluar kalau memang ada kepentingan yang memang harus memaksa kalian keluar rumah. Kita akhiri dulu, tunggu materi-materi berikutnya di MPLS SMA Negeri 3 Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.